Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brazil, itulah negara di Amerika Selatan yang pastinya familiar bagi kebanyakan orang. Negara yang beribu kota di Brasilia ini memang memiliki banyak hal yang membuatnya terkenal, mulai dari kehebatan pemain-pemain sepak bolanya, adanya sungai dan hutan Amazon di wilayahnya, hingga budaya tarian sambanya. Brazil sekarang merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republik. Namun, ketika Brazil pertama kali memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1822, negeri berbahasa Portugis tersebut memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kekaisaran. Riwayat Brazil sebagai negara kekaisaran sendiri tidak berlangsung lama karena pada tahun 1889 terjadi kudeta yang mengakhiri era kekaisaran dan mengubah Brazil menjadi negara republik seperti yang kita kenal sekarang ini. Awal mula kekaisaran Brazil bisa ditelusuri bahkan ketika negara tersebut masih belum terbentuk. Pada tahun 1500, seorang penjelajah Portugal atau Portugis yang bernama Pedro Álvares Cabral mendarat di pantai timur Amerika Selatan dan mengklaim daratan tersebut sebagai wilayah milik kerajaan Portugal. 31 tahun kemudian, untuk pertama kalinya, imigran Portugal datang dan menetap di Amerika Selatan. Seiring berjalannya waktu, Portugal terus memperluas wilayah kekuasaannya di Amerika Selatan, yang berujung pada terciptanya daerah koloni dengan batas-batas yang serupa dengan batas-batas milik negara Brazil sekarang ini. Pada permulaan abad ke-19, pecah Perang Napoleon di daratan Eropa di mana Portugal dan Prancis, negara asal Napoleon, berada di kubu yang berseberangan untuk menyelamatkan diri dari amukan pasukan Prancis. Pada tahun 1808, keluarga kerajaan Portugal terpaksa mengungsi ke Brazil dan menjadikan Rio de Janeiro sebagai ibu kota sementara kerajaan Portugal. Tahun 1815, status Brazil yang awalnya merupakan daerah koloni atau provinsi diubah menjadi kerajaan dengan putra mahkota Dom João sebagai rajanya. Tahun 1821, beberapa tahun pasca berakhirnya Perang Napoleon, João yang kini menjadi Raja Brazil sekaligus Portugal bertolak ke Portugal untuk mengikuti rapat parlemen yang membahas konstitusi baru Portugal. Sebelum pergi ke Portugal, ia menitipkan tampuk kekuasaan Brazil pada putranya, Pangeran Dom Pedro. Tak lama, usai berkuasa, Pedro langsung menelurkan sejumlah kebijakan yang membuat ia sukses mendapat simpati dari rakyat Brazil. Ia memerintahkan pemotongan gajinya sendiri, penjualan kuda-kuda milik kerajaan demi menambah pundi-pundi kerajaan, dan larangan menarik pajak garam. Sementara itu di Portugal, rapat parlemen akhirnya memutuskan kalau kerajaan Brazil akan dibubarkan dan diubah kembali statusnya menjadi daerah koloni. Hal tersebut jelas tidak disukai oleh Pedro yang secara otomatis akan kehilangan statusnya sebagai Raja Brazil jika keputusan tersebut sampai berhasil direalisasikan. Penolakan serupa juga disuarakan oleh rakyat Brazil karena jika status kekaisaran milik Brazil dicabut, maka wilayah tersebut secara otomatis akan kehilangan kebebasan dan kemandiriannya untuk mengelola urusan-urusan internal. Tanggal 7 September tahun 1822, Pedro menyobek atribut kerajaan Portugal dari seragamnya sendiri dan mendeklarasikan kemerdekaan Brazil sebagai negara kekaisaran. Konflik bersenjata pun pecah antara pasukan pro Pedro melawan pasukan pro Portugal. Untuk memperkuat kekuatan militer negaranya yang baru merdeka, Pedro menyewa tentara-tentara bayaran dari luar negeri. Salah satu dari tentara bayaran tersebut adalah Admiral Thomas Alexander Cochrane yang sudah makan asam garam dalam Perang Napoleon. Hasilnya manis. Perang berakhir pada tahun 1824 dengan kemenangan Brazil, dan Portugal terpaksa mengakui kemerdekaan Brazil setahun sesudahnya.
tahun 1826, Brazil mendirikan parlemen atau majelis umum. Namun masalah baru muncul karena terjadi konflik antara Pedro yang sekarang bergelar Kaisar Pedro I dengan para anggota majelis. Situasi semakin runyam setelah pada tahun 1828 daerah Cisplatina di selatan Brazil sukses memerdekakan diri menjadi negara baru yang bernama Uruguay. Seolah masalah di dalam Brazil masih belum cukup. Di Portugal terjadi peristiwa pelengseran Ratu Maria II, putri dari Pedro, oleh adik Pedro sendiri. Merasa tidak sanggup kalau harus menangani masalah di Brazil dan Portugal secara bersamaan, Pedro melepaskan tahtanya sebagai Kaisar Brazil dan bertolak ke Portugal untuk membantu memulihkan tahta putrinya. Perginya Pedro I dari Brazil membawa masalah baru bagi negara Amerika Selatan tersebut, karena putra sekaligus pewaris tahta dari Pedro I baru berusia 5 tahun. Pada periode inilah Brazil mulai dilanda krisis politik dan pergolakan di provinsi-provinsinya. Baru sesudah tahun 1840, situasi Brazil secara berangsur-angsur mulai membaik. Setelah putra dari Pedro I dinyatakan sudah cukup umur untuk menjadi kaisar baru Brazil. Selain berhasil mengembalikan stabilitas dalam negeri, Pedro II juga sukses menjadikan Brazil sebagai negara yang disegani berkat keberhasilannya mengatasi masalah-masalah sengketa internasional. Tahun 1850, atas tekanan Inggris, Brazil setuju untuk menghapuskan perdagangan budak kulit hitam. Namun praktik perbudakan masih tetap berjalan hingga puluhan tahun sesudahnya. Masih pada periode yang sama, perekonomian Brazil juga mulai mengalami pertumbuhan pesat dari sektor perkebunan kopi. Selain kopi, komoditas-komoditas perkebunan lain seperti kapas, kacang, dan karet juga menjadi andalan Brazil dalam perdagangan internasional. Meningkatnya perekonomian dan aktivitas ekspor lantas berujung pada menjamurnya pembangunan jalan raya dan jalur rel baru di seantero Brazil. Namun, pertumbuhan ekonomi Brazil juga berimbas pada semakin melebarnya kesenjangan sosial. Di luar negeri, walaupun Brazil harus kehilangan Cisplatina atau Uruguay di tahun 1828, Brazil tetap memiliki pengaruh kuat dalam urusan internal negara mini tersebut via Partai Colorado. Tahun 1864, Brazil bahkan mengirimkan pasukan ke Uruguay supaya Partai Colorado bisa menjadi penguasa Uruguay. Tindakan Brazil tersebut lantas direspon oleh Paraguay, negara sekutu dari partai rival Colorado, dengan menyandra kapal, sungai milik Brazil, dan menyerang provinsi Mato Grosso. Brazil jelas tidak terima dengan tindakan Paraguay sehingga pecahlah Perang Paraguay antara Paraguay melawan Brazil, Argentina, dan Uruguay. Sekarang diperintah oleh Partai Colorado. Paraguay awalnya berada di atas angin karena memiliki pasukan yang superior dalam hal kualitas persenjataan. Namun karena harus melawan 3 negara sekaligus yang notabene memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, pasukan Paraguay akhirnya mulai kepayahan dan terpaksa mengibarkan bendera putih pada tahun 1870. Pasca perang, giliran Brazil dan Argentina yang terlibat perselisihan karena keduanya sama-sama berambisi menjadi negara adidaya Amerika Selatan. Sementara di dalam Brazil sendiri, perang Paraguay membuat pamor militer Brazil melambung, sehingga kini mereka semakin berani menekan pemerintah Brazil agar lebih memperhatikan nasib mereka. Dekade 1880-an menjadi periode penuh pergolakan dalam panggung politik Brazil. Sebagai gambaran singkat, antara tahun 1880 sampai 1889, Majelis Brazil memiliki 10 susunan kabinet berbeda. Situasi yang terjadi karena masing-masing golongan terobsesi untuk mengamankan kepentingannya sendiri-sendiri.
tanpa bisa menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, golongan militer menginginkan modernisasi persenjataan dan kenaikan gaji, sementara di institusi agama terjadi perselisihan antara kubu yang ingin meningkatkan hubungan dengan Gereja Katolik Roma melawan kubu yang ingin mempertahankan dominasi kekaisaran atas gereja lokal. Perdebatan juga terjadi perihal apakah Brazil sebaiknya menghapuskan sistem perbudakan secara permanen atau tidak. Tahun 1888, perbudakan akhirnya dihapuskan secara permanen di Brazil. Namun kebijakan tersebut kini malah membuat Brazil dibanjiri ratusan ribu mantan budak dengan keterampilan minim. Para pemilik lahan kini juga kehilangan tenaga kerja tanpa gaji yang selama ini mereka andalkan. Akibat fenomena tersebut, sejumlah personil militer Brazil yang dipimpin oleh Deodoro da Fonseca dan didukung oleh para pemilik lahan nekat melakukan kudeta militer pada tanggal 15 November 1889. Pasca kudeta, Brazil berubah menjadi negara republik dan Kaisar Pedro II beserta keluarganya dikirim ke pengasingan. Era kekaisaran Brazil yang sudah berlangsung selama hampir 7 dasawarsa pun kini menemui akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.